Oke, langsung aja kita bahas ke soal nomor 2. Gelombang tali berinterferensi dengan amplitudo interferensi sebesar 1,2 meter. Nah, berarti ini adalah AI-nya. Ini adalah AI. Kemudian jika amplitudo gelombang sebesar 75 cm, berarti A aja ya. Kemudian sudut fase gelombang yang terbentuk adalah, berarti yang ditanyakan adalah berapa besar dari tetanya. Nah, untuk menghitung berapa tetanya, kita bisa hitung dari persamaan amplitudo interferensi, yaitu 2A cos theta per 2. Nah, sebelumnya kita harus mengubah dulu satuan dari amplitudo interferensinya, yaitu 1,2 meter kita ubah ke cm, berarti jadinya 120 cm. Baru kita masukin ke persamaannya. Sorry ya, ini ada notif masuk. Oke, kita lanjut dulu. Amplitudo interferensinya 120, kemudian 2A ya. A nya ini langsung aja deh dimasukin, tadi berapa ya, 75. Nah, jadi kayak gini ya harusnya. Kalau adik-adik pengennya lebih detail, kayak gini caranya. 120 sama dengan 2 dikali 75 ya. Setelah ini langsung ke sini ya, cos theta per 2. Nah, kayak gini. Udah itu, ntar ini jadinya 150. Nah, 150 nya barulah dipindahin ke ruas sebelah kiri, jadinya seperti ini. 120 dibagi 150 sama dengan cos theta per 2. Nah, ini tinggal dibagi, dapatnya 0,8. Artinya cos theta per 2 sama dengan 0,8. Lalu 0,8 itu adalah nilai dari cos 37 derajat. Nah, kemudian cos dengan cosnya boleh dicoret ya. Kemudian dapatlah tetanya 2 dikali dengan 37 derajat, yaitu 74 derajat. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 4. Perhatikan nilai besaran-besaran berikut. Ada konstanta dan amplitudo, kecepatan sudut atau omega, kemudian ada cepat rambat gelombang atau V. Jika panjang gelombang dan periode gelombang berturut-turut adalah 2 meter dan 4 sekon, nilai besaran yang sorry ada notifikasi, saya juga kaget dengarnya. Oke, kita lanjut. Nilai besaran yang tepat terdapat pada angka berapa? Nah, pertama kita cek dulu untuk yang pertama ya, yaitu konstanta gelombang. Nah, di sini kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan 2pi per lambda. Nah, masukin aja lambdanya 2 meter, 2 dengan 2 nya dicoret, dapatlah pi radian per meter. Dan ternyata pernyataan pertama benar ya. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua, yaitu amplitudo interferensi. Nah, untuk persamaannya kita menggunakan persamaan amplitudo interferensi yang di nomor 2 tadi, yaitu 2A cos theta per 2. Nah, di mana di sini kita menggunakan tetanya sebesar 180 derajat. Nah, jadi dia ini kan tadi persamaannya 2A cos theta per 2. Nah, tetanya diganti 180 derajat gitu. Makanya jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal dibagi aja, ini dapatnya 90. Nah, cos 90 itu ini ya. Oke. Nah, cos 90 itu berapa? 0 kan? Ya enggak? Cos 90 itu kan 0. 0 dikali 2A berapa? Berarti 2A dikali 0 kan? Nah, berarti hasilnya adalah 0. Berarti jawabannya salah ya. Kenapa? Karena di sini dia bilang maksimum. Kalau maksimum itu berarti nilai yang harusnya itu 1. Kalau nilainya 0 berarti itu bukan maksimum. Oke.
Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Kecepatan sudut gelombang sebesar 0,5 berarti omega. Nah, omega itu gunakanlah 2pi per periode. 2pi per 4 berarti 0,5 pi radian per sekon. Nah, berarti benar ya. Pernyataan yang paling tepat itu adalah 1 dan 3. Nah, tapi kalau adik-adik mau nyari V-nya, caranya kayak gini. Lambda dibagi periode berarti 2 meter dibagi 4 sekon, dapatnya adalah 0,5 meter per sekon. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Perhatikan gambar pemantulan gelombang stasioner dan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama itu ada tentang frekuensi, kemudian ada cepat rambat gelombang, kemudian ada jarak simpul, jarak perut, dan yang terakhir adalah jarak antara simpul kedua hingga per ketujuh itu berapa. Nah, yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu berapa banyaknya gelombang yang terdapat di gambar ini. Nah, kita hitung ya. Yang ini dia 1/4, yang ini juga 1/4 ya. Nah, jadi lebih enak kita mulai dari sini aja deh. Ini 1, yang ini 2, kemudian ini 3, ini 4, ini 4,5, yang ujung-ujung tadi kan setengah, berarti banyak gelombangnya adalah 5. Setelah kita dapat jumlah gelombangnya atau n-nya itu sebesar 5, kita langsung aja hitung frekuensinya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan dari n ya dibagi dengan t. Nah, t itu adalah waktu yang ini nih, yang 0,8 sekon. Berarti 5 dibagi 0,8 yaitu 6,25 Hz. Kemudian kita cek ya, dan ternyata pernyataan yang pertama itu benar. Pernyataan yang kedua adalah cepat rambat gelombang, berarti V. Nah, V di sini kita bisa menggunakan persamaan dari lambda dikali F. Nah, karena kita nggak tahu lambdanya berapa, berarti harus kita hitung dulu menggunakan persamaan X dibagi dengan N. Nah, X-nya itu yang ini 12 meter, N-nya yang tadi 5, dapatlah hasilnya 2,4 meter. Kemudian tinggal masukin aja ke persamaan V sama dengan lambda dikali F. Jadinya berarti 2,4 dikali 6,25 yaitu sebesar 15 meter per sekon, dan ini salah ya berarti. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah jarak simpul ketiga. Nah, untuk menghitung jarak simpul, di sini kita menggunakan persamaan 2n plus 1 dikali 1/4 dikali lambda. Cara untuk menghitung n-nya, di sini kan n-nya 2 ya, sementara kan dia xs3. Nah, caranya adalah dia kan yang ketiga itu dia dikurang dengan 1 gitu, jadi 3 kurang 1 makanya 2. Tapi kalau seandainya dia kayak simpul yang keempat, berarti 4 dikurang 1 berarti 3. Oke, paham ya? Langsung aja 2/2 dikali ini tambah 1 dikali 1/4. Nah, dikali dengan lambda. Lambdanya tadi berapa ya? Lambdanya adalah 2,4. Nah, di sini sebenarnya kalau adik-adik mau langsung ganti 2,4 juga boleh ya. Jadi 2 kali 2 tambah 1 dikali 1/4 dikali 2,4. Nah, dapatlah 5/4 dikali 2,4 yaitu 3 meter. Kemudian kita hitung jarak perut ya. Jarak perutnya berarti pakai yang ke-6, berarti XP6 nya adalah 2n dikali 1/4 lambda. N nya itu berarti 5 ya, 6 dikurang 1. 2 kali 5 10, kemudian 10/4 ya dikali lambdanya 2,4, dapatnya berarti 6 meter. Kita cek benar nggak? Oh, benar ya. Kalau yang tadi benar atau salah ya? Yang tadi itu salah ya ternyata ya. Berarti yang benar itu 1, 4, dan yang kemungkinan besar 5 ya, 1, 4, 5. Tapi kita cek dulu deh untuk yang kelima. Nah, ini kan dia jarak simpul ke-2 sama ke-7, berarti tinggal dikurang aja sih. XP7 dikurang XS2. Nah, berarti yang perut pakai persamaan ini, yang simpul pakai persamaan ini. Tinggal masukin nilai yang kayak saya bilang tadi ya, dihitung aja, dapatnya itu adalah 5,4 meter, dan ternyata benar ya. Berarti pernyataan yang benar itu adalah 1, 4, dan 5. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.